coba ketik dulu. Halo masyarakat Kota Tangerang, kembali lagi di acara Ngobrol Inspiratif. Kali ini kita akan mengundang warga Kota Tangerang yang sedang ikuti audisi vokalis El Kasih Band Reborn. Karena vokalis yang sudah eksisnya terkena penyakit kalau tidak salah, makanya mencari vokalis baru. Nah, ini ada warga Kota Tangerang yang salah satu-satunya dari Provinsi Banten yang menjadi finalisnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Revi Ahmad. Gitu. Kita udah lama nih, udah tidak sekitar 3 minggu kita tidak berjumpa. Setiap hari Selasa kita ganti-gantian sama Ibu Dokter di acara orkestra obrolan kesehatan rakyat. Jadi seminggu orkestra, seminggunya lagi baru ngobrol inspiratif. Tapi karena satu dan lain hal, beberapa minggu ke belakang saya tidak bisa ikut acara live-nya, dan pada malam ini alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini yang udah nonton nih dari warga kecamatan mana saja nih yang nonton nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Support Revi full ya, harus full dong. Pokoknya kita support terus warga Kota Tangerang yang berkreasi dan membanggakan warga Kota Tangerang. Ini yang nontonnya kayaknya banyak fansnya Mas Revi juga ini. Ini kita sambil nunggu Mas Revinya ya. Karawaci Pak Bro, wah warga Karawaci, salam sehat. Tangerang Sukarasa, wah Tangerang Sukarasa. Kecamatan Kemiri Pak, Kemiri di mana ya? Kayaknya bukan Kota Tangerang. Ada Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran Indah. Wah salam ya buat warga Pinang. Karawaci hadir. Wah. Ini Priuk nggak ada Priuk nih. Tetangga saya nih Priuk nggak ada ya. Karangtengah Ciledug Pak. Wah jauh nih Karangtengah Ciledug, wilayah timur, perbatasan dengan Jakarta. Jangan lupa juga ya dukung Mas Revi dengan cara nonton YouTube-nya, like dan komen di YouTube-nya El Kasih Reborn. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini selama pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin bertambah, apa yang dilakukan masyarakat Kota Tangerang nih? Apakah masih menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, atau sudah mulai kendor? Kita harapkan jangan kendor ya, agar pandemi ini lekas selesai. Pak Priuk Sangyang hadirian. Wah, warga Sangyang. Deket nih kita nih. Ya sudah. Oke, langsung cari Mas Revinya mungkin. Nah, itu Mas Revinya. Kita langsung saja. Mas Revi. Iya, Bapak Sujakso dan Jakbar. Wah, iya ini. Mau nanya Pak, boleh nggak? Boleh dong. Nanti kalau misalnya saat ngobrol dengan Mas Revi, kalau mau nanya-nanya silakan saja. Wah, ini dia sudah bergabung Mas Revinya. Cuma saya agak gelap ya. Apa Mas Revinya keputihan? Halo Mas. Ya, Assalamualaikum Mas Revi. Selamat malam. Selamat malam Mas. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin perkenalan diri dulu Mas. Soalnya ada orang mungkin ada beberapa Mas Revi sudah sangat eksis di Kota Tangerang. Iya. Ada yang belum tahu. Gimana Mas? Mungkin Mas Revi bisa perkenalan diri dulu Mas. Suaranya kurang ini kedengeran. Oh gitu ya. Coba kita sambil diperbaiki dulu suaranya kurang kedengeran Mas. Untuk warga Kota Tangerang, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Nah, suara udah. Mas Revi terdengar Mas? Suaranya jauh. Jauh, halo. Oh, suara saya jauh kali. Coba. Halo, Cik. Suaranya masih jauh nggak, Mas? Udah oke. Aman. Gimana? Aman. Oke, Mas Revi. Kita mau nanya-nanya. Ini Mas Revi ini katanya dulu pernah ngamen ya?
Iya, saya pernah ngamen. Oh gitu. Itu kerjaan atau cuma iseng-iseng doang mas waktu ngamen itu? Kenapa, kenapa? Waktu ngamen itu kerjaan tetap, kerjaan atau itu cuma iseng-iseng aja ngelatih vokal Itu udah kerjaan. Kerjaan karena dari 2005 itu saya ngamen. dari Ngamen saya. 2005? 2005 itu saya ngamen. Saya ngamen Eh, di Pak, bis. itu faktornya apa mas? Apa itu emang kerjaan mas Revi atau emang cuma iseng aja? Dulu sempat apa orang tua kan ya, karena memang orang tua ada trouble. Jadi saya memisahkan diri nih. Hmm. Saya kos dan akhirnya saya sambil nyelesain sekolah saya sambil ngamen. Hmm. Saya juga dapat informasi katanya Mas Revi itu ngamen itu supaya Mas Revi bisa menyelesaikan SMA, ya Mas Revi. Iya, bener. Untuk menyelesaikan SMA. Jadi semangat belajarnya Mas Revi itu, mohon maaf ya, berarti kan Saya dari SMP lulus, ngamen Mas Revi sempat sempat nggak sekolah SMA berarti ya? tempat nggak sekolah SMA. Sempat nggak sekolah SMA, tapi masih mau sekolah SMA. Jadi mau saya. Akhirnya Jadi ikut. kadang sedih kadang. Jadi kadang suka saya kalau ngamen itu di tas gitar itu saya selalu bawa buku-buku. Jadi setiap hari apa itu saya nanti sekolah malam gitu kan. Jadi Hmm. saya selesai ngamen di kebun jeruk, saya buka-buka buku, terus sambil belajar belajar gitu. Terus nanti naik lagi, ngamen lagi sampai ke Sleepy. Turun di Sleepy, baca buku lagi, ngamen lagi. Gitu. Jadi ya semangat lah, tetap semangat. Nih Mas Revi Alhamdulillah. Tangerang nih. Mas Revi ini putus sekolah di SMP ini lalu mengamen. Hmm. Beliau itu bukannya tidak mau sekolah, tapi karena keterbatasan dana waktu itu Mas Revi ya, Ya, akhirnya tidak bisa lanjut sekolah. Tapi semangat Mas mau belajarnya itu masih ada. Bahkan tadi iya. Mas Revi bilang ngamen itu buat ngumpulin uang buat sekolah dan terus Hmm. ketika berhenti baca buku dan yang lainnya. Nah Mas Revi mungkin Iya. warga Kota Tangerang juga banyak yang belum tahu, mungkin Mas Revi juga belum tahu. Kita tuh buat Hmm. orang-orang seperti Mas Revi yang mohon maaf ada kendala dan yang lainnya, kita punya program Tangerang Cerdas Mas Revi. Jadi Iya. program ini untuk beasiswa untuk warga-warga yang kurang mampu gitu. Iya. Terus kalau Mas Revi ini kemarin kan katanya Mas Revi bayar sendiri ya untuk kejar paketnya ya, Iya. untuk sekolah paketnya ya. Iya benar. Nah, untuk Masih. warga Kota Tangerang yang putus sekolah, yang mau kejar paket kayak Mas Revi, itu sebenarnya kita udah fasilitasin dengan Satgas putus sekolah. Jadi tinggal daftarin aja ke kecamatan masing-masing kalau ada yang mau kejar paket. Tapi semangatnya Iya. Mas Revi ini udah sangat luar biasa nih. Kalau Mas Revi aja Amin. bisa, yang lain jangan mau kalah dong warga Kota Tangerang. Nah, terus Karena gimana Mas Revi? Dari ngamen, ya, selanjutnya gimana? ya karena yang nentuin sukses itu bukan orang lain karena kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mau sukses ya kita harus ada kemauan dan jangan pernah malu dengan keadaan sosial kita, keadaan diri kita. Kita harus tetap semangat. Jadikan itu sebagai motivasi. Gitu aja sih Mas. Itu Kang. Itu Mas Revi. Tadi kan Mas Revi sambil ngamen, sambil baca buku, ya kan? Enggak, Iya, kenapa Mas? Kenapa? Kan orang kan banyak orang yang, mohon maaf Mas ya, ada yang putus iya, sekolah, akhirnya kan bahkan ketika keluarganya mampu, tapi sengaja ingin putus sekolah, nggak malas belajar, sengaja iya, sengaja begitu. Kalau Mas Revi kan emang karena terpaksa, tapi Mas Revi pengen masih sekolah. Nah, pesan Mas iya. Revi itu ke orang-orang yang saat ini lagi malas belajar, pengen putus sekolah, apa sih Mas dari kisah Mas Revi yang saat ini? Ya, intinya saya pengen banget ya sekolah sebenarnya gitu ya dari hati nurani itu pengen ya habis gimana ya karena keadaan jadi ya saya mau nggak mau harus menantang itu semua belajar di jalan sampai pulang malam itu dari saya ingat banget itu turun naik Kopaja sampai diusir sama senior lah jadi saya sambil baca buku itu di bis jadi kan sebelum berangkat nyampe Islamik ketika dia nyampe Islamik mau keluar tol ada yang senior ya kamu ngapain di sini saya mau ngamen bang turun 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 ini dulu katanya akhirnya kan saya turun akhirnya ya udah kita ngalah karena kita orang kayak masih junior lah gitu jadi akhirnya ya kita turun ya akhirnya saya nggak mandang di mana gitu tetap buku itu selalu saya bawa ya, buat terusin sekolah paket saya gitu. Itu Mas bukunya itu dapat dari mana Mas?
Saya minta sama temen kadang. Jadi ada temen yang memang sekalian sekolah, saya fotokopi itu. Saya fotokopi. Saya Tapi fotokopi, hmm, terus saya sempat sama orang tua berantem ya. ya. Jadi saya memisahkan diri, saya nyelesain sekolah, amin. Terus saya sampai pulang malam dari pagi, berangkat subuh. Jadi orang-orang pada sekolah, saya nyari duit di bis. Saya nyari duit, nah hasil uang itu saya beliin gitar lagi, karena waktu itu saya gitar nyewa mas, Kang. Gimana? Jadi saya nyewa Kang, gitar itu. Saya nyewa, jadi sehari itu saya sewa 20.000. Hmm. Gimana 20.000 15.000 gitu, gimana caranya 15.000 itu bisa lebih gitu dari Iya. penghasilan saya, jadi lebihnya bisa buat saya ngumpulin buat makan. Jadi Mas Revi itu selain sambil ngamen itu juga akhirnya buat modal Mas Revi sekolah, buat modal Mas Revi makan sehari-hari juga, tapi Mas Revi juga masih memikirkan untuk beli gitar ya Mas Revi ya, karena waktu itu masih Ya, pinjem 20.000 per hari ya. masih minjem gitarnya. Saya masih minjem, dan itu pun kadang nggak enak, namanya orang minjem pasti ada ininya ya, ada apa, kadang orang ngelihatnya ini kok minjem terus gitu, tapi sebenarnya orang itu nggak ngomong, cuma keadaan kita, perasaan kita gitu. Akhirnya saya ngebut kan, sampai saya itu punya langganan penumpang Kang. Saya punya langganan penumpang Kang, jadi penumpang itu nungguin saya sebelum saya, pokoknya dia tuh masuknya jam berapa itu ke kantor, jadi dia nggak naik sebelum itu, saya lewat itu. Sampai dia cerita setiap tahun tuh dia selalu ngasih uang, selalu ngasih amplop gitu, angpau lah, Hmm. lebaran, uang lebaran gitu. 20.000 tuh gede banget dulu, dia ngasih 20.000. Saya bilang alhamdulillah tante, makasih ya, saya bilang iya nih. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu, dari anak-anak mahasiswa yang suka naik pagi-pagi ngasih. Pernah ada yang ngasih uang dolar kan, Apa? penumpang ada yang ngasih uang dolar, saya nggak tahu itu orang barat atau orang mana. Pas saya buka di bungkus permen itu ada uang dolar, Hmm. $10. Wah, mantap juga dikasih Gitu. dolar. Mungkin bule kali Mas Revi yang naik ininya bisnya. Iya, saya juga kaget pas turun itu ada tulisannya Kang. Berhubung saya nggak bisa bahasa Inggrisnya masih, ya kalau nyanyi bahasa Inggris bisa ya lihat lirik, tapi untuk mengartikan kata-kata di tulisan itu yang ngasih uang dolar itu saya nggak tahu. Akhirnya saya minta ke tukang ini, tukang rokok. Nah tukang rokok itu kebetulan mahasiswa, jadi dia jualan rokok juga. Nah dia tahu, oh ini katanya suara kamu bagus, kamu nyanyinya buat saya nggak bete di bis, kayak gitu. Akhirnya saya kasih dolar ya, katanya. Gitu. Ya, alhamdulillah rezeki Mas Revi. Mas Revi, dari perjalanan Mas Revi itu kan dari pengamen. Sekarang yang kita tahu kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol bahwa Mas Revi sekarang lagi jadi finalis audisi El Kasih Reborn ya Mas Revi ya. Ya, Dan jauh sebelum ini Mas Revi pun sempat masuk ke Inbox, ke ya, audisi TV dan yang lainnya. Dari ya, awalnya kan ngamen, ya awalnya benar. ngamen. Nah, Mas Revi, kita mau tahu dong, mau ceritain dong dari ngamen itu kok bisa masuk TV? Iya. Apakah di ngamen itu banyak orang-orang yang akhirnya ditarik TV atau gimana? Nah, jadi saya ceritain dari awal ya. Ya. Jadi saya waktu naik bis 138 jurusan Blok M. Hmm. Pagi-pagi saya berangkat, ngamen. Nah, di pertengahan di Kebon Jeruk, saya pas mau turun itu sebelum nyampe Kebon Jeruk, ada penumpang. Ketika saya selesai nyanyi 3 lagu, terus saya mintain dong pakai bungkus permen. Ketika di bangku belakang itu ada orang kemeja hitam, nggak tahu logonya, logo TV swasta, TV nasional lah ya. Ya. Nah, dia ngomong begini, kamu suaranya bagus, kamu harus ikutan ini, saya nggak bisa ngasih uang, tapi saya bisa ngasih kamu rezeki, gitu. Saya dikasih kartu nama, Kang. Dikasih. Saya dikasih kartu nama. Nah, akhirnya saya lihat, oh iya makasih, makasih Kak. Saya bilang, kamu harus datang ya, jangan sampai nggak datang. Besoknya saya langsung datang, Kang. Hmm. Besoknya saya langsung datang, akhirnya saya di audisi, di acara Audisi Missing apa, Lirik. Mas? Waktu itu audisi apa? Audisi jadi peserta ini, karena buat peserta di TV itu harus diseleksi lagi, gitu. Audisi apa tadi, Dan Mas? Audisi alhamdulillah, apa? Audisi apa tadi? kuis Missing Lirik. Oh, missing lirik. Lirik, ya. Itu tebak-tebakan lagu. Jadi Ya, pas ya. banget ya, karena
Nah, jadi pas banget kan momennya. Ya alhamdulillah saya masuk dan akhirnya saya bersama Isan Idol waktu itu, Mas Isan Idol. Hmm. Satu grup. Ya, jadi ada grup A, grup B, kuisnya itu. Dari situ saya alhamdulillah kebuka gitu ya. Ya dapat rezeki juga, dapat uang 10 juta. Oh, itu juara, juara mas sampai juara dapat uang 10 juta. Satu dapat uang 10 juta. Jadi mas rezeki itu saya bisa simpul juga rezeki dan link link itu kan link mas ya. Kita nggak pernah tahu kan Ya, datangnya dari mana aja. benar, benar, Mas Revi lagi benar, ngamen, tiba-tiba ada orang TV yang lihat Mas Revi, kasih kartu nama, benar. suruh datang, suruh ikutan missing lirik dan dapat 10 juta. Iya, pure itu nggak dipintain duit, benar-benar hanya modal KTP. Jadi saya langsung tukerin KTP saya, terus saya langsung dapat uang 10 juta. Dan itu saya kayak mimpi, Mak. Itu Kang, kayak mimpinya. Ini beneran uang buat saya bilang. Hmm. Ini bener buat kamu. Seamplop saya sampai gemeteran, Kang. Karena belum pernah megang uang sebanyak itu, Kang. Iya, iya. Waktu itu, kalau saya, bapak saya. Itu saya setelah saya udah trouble sama bapak saya, udah baikan, saya udah pulang tuh. Iya. Saya udah lagi. Tapi pada saat itu masih ngamen tetap. Oh, Masih ngamen di bis. setelah dari missing lirik tetap ngamen. Tetap ngamen saya. Nah, setelah dari missing Nah, lirik udah menang ngapain lagi mas? Tuh. nah, ngamen lagi. Nah, saya ketemu orang, yaitu TV lagi. Kamu ikutan ini deh, inbox. Lagi ada manajemen, super manajemen. Itu Andika Gading Martin ya, artisnya yang megangnya. Itu saya ngantri, Kang. Nah, cerita dari uang missing lirik ini saya beliin kulkas, saya beliin TV, Kang. Karena kan di rumah nggak punya TV, Kang ya. Hmm. Saya bener uang itu ya buat keluarga, jadi bukan buat mikirin diri sendiri, Kang. Jadi saya benar-benar buat keluarga. Ya alhamdulillah niat saya memang awal saya kalau dapat nih uang dari misi lirik, saya bakal beliin TV, kulkas, ya pokoknya yang buat kebutuhan keluarga lah. Mas Revi, ini kan Mas Revi kan hidupnya bisa dibilang hidupnya di jalan Mas Revi ya. Ya. Tenang Mas Revi, saya tahu cerita-cerita masa lalu pasti membuat Mas Revi juga maaf mengungkit kisah-kisah zaman dulu. Akhirnya Mas Revi juga sedih. Ya kita semua salut lah dengan perjuangan Mas Revi dari ngamen, dari ya pengen ngebawa kebanggaan keluarga yang Mas Revi tadi bilang. Mas Revi kan bisa bilang hidup di jalan dulu, hidup di jalan ngamen. Nah ini kan ada beberapa yang anggapan di luar kalau hidup di jalan kan keras ya Mas Revi ya, keras. Dan ada juga yang uang hasilnya itu ada opini yang buruk ini, yang opini di buruk, uang yang dapatnya itu dialihkan ke hal-hal yang tidak penting gitu. Misalnya mohon maaf yang bahkan ya ke arah yang lebih buruk. Ada yang minum-minuman dan yang lainnya. Tapi kalau Mas Revi itu kan ngalihinnya ke keluarga buat beli kulkas dan yang lainnya. Itu gimana Mas maksudnya ngebentengin diri di hidup di jalan? Gimana Mas ngebentengin diri supaya nggak terhindar dari hal-hal negatif seperti itu? Mikirnya kebalik lagi ke saya ya, baik lagi karena saya orang keluarga, ya saya buat apa ngelakuin hal-hal yang tidak baik ya, yang bisa merugikan keluarga gitu. Saya pernah sampai sama Satpol PP itu di penjara 3 hari karena saya ditangkap nggak boleh ngamen kan. Saya nggak tahu harus hubungin siapa waktu itu. Saya di penjara 3 hari. Saya di dalam penjara itu ada pengamen, ada pecopet, ada pengemis. Itu tempatnya benar-benar tidak memungkinkan. Mereka kencing di situ, buang air besar juga di situ. Jadi benar-benar saya tidur aja berdiri selama 3 hari itu. Dan akhirnya saya minta tolong sama ada teman saya seperjuangan, namanya Adit. Bang Adit sama Bang Cek. Saya bilang, Bang Cek tolong, Bang Cek kan pegang handphone. Saya mau hubungi keluarga saya. Saya nggak bisa begini di 3 hari. Gitar saya diambil, uang saya juga diambil sama yang nangkep saya itu kan di Kedoya. Oh di Jakarta ya Mas ya ketangkapnya? Ya. Saya udah ngumpet di kolong, saya bilang sama penumpang, Bu, tolong Bu, jangan ada bilang saya di sini ya. Ternyata petugas itu udah ngeliat saya dari mobil. Pas ngeliat saya ditangkap dan
saya ditarik baju saya, gitar saya diambil, uang yang di dalam permen itu saya dapat banyak sebenarnya. Saya bingung yang saya diambil. Terus saya dibawa seperti tahanan, saya dibawa di penjara kan, di ruangan tahanan selama 3 hari apa 4 hari gitu. Makanan dingin, ya makanan gak layak sebenarnya Kang. Itu tuh makanan gak layak. Saya hubungin keluarga saya bilang, alhamdulillah Mas Adit bangun cek itu yang punya handphone waktu itu. Saya hubungin keluarga saya. Saya hubungin keluarga saya. Akhirnya saya dihubungin tuh. Oh iya ya, tolong sampai saya bilang sama teman tetangga saya itu ada temennya. Saya bilang tolong bilangin bapak saya ditangkap. Pas amin saya ditangkap, tolong hubungin. Saya nggak bisa pulang kalau nggak ada yang mau ngejenguk, kalau nggak ada yang nebus saya. Saya dibawa rehabilitas ke mana tuh? Bogor, daerah Bogor kan. Jadi sebelum 3 hari kalau nggak ada yang jenguk saya, kalau nggak ada yang ngebebasin pinjamin saya bakalan bisa di tempat yang rehabilitas gitu selama sebulan ke 2 bulan 3 bulan. Selama 3 hari itu saya berdiri aja, nggak bisa tidur, bareng sama copet, bareng sama pengemis, bareng sama pengamen lain. Jadi mereka kencing di situ. Ya. Akhirnya datang kan teman saya ngubungin bapak saya, dan bapak saya bawa orang yang benar-benar bisa menjamin saya lah. Akhirnya saya nangis, jadi pegang terali besi bapak saya di depan dan om saya yang menjamin. Katanya, kamu jangan ngapain lagi, udah. Saya bilang, saya nggak bisa, saya nggak mau beraktif keluarga. Saya mau sekolah, biar bisa punya paket sekolah sendiri. Saya bilang, ya udahlah, tolong keluarin saya Pak, tolong keluarin saya Om. Saya bilang, tolong keluarin saya pengen keluar, saya janji. Saya bilang, saya nanti kalau udah sukses saya nggak mau ngambil lagi. Saya bilang, dalam arti sukses itu saya udah punya kerjaan, tapi ternyata naluri saya masih di musik Kang. Naluri saya masih di musik. Akhirnya saya keluar, alhamdulillah dikeluarin, dijamin sama om saya. Tetap saya kembali lagi ngambil lagi. Orang-orang berangkat sekolah itu saya teknik gitar kan. Subuh-subuh jam 5 pagi, gimana caranya saya biar dapat mobil bis yang AC. Karena kalau mobil AC itu penumpangnya banyak penumpangnya ya. Iya. Itu tahun berapa Mas Revi? Tahun berapa ya kejadian? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu Mas Revi masih sangat umur SMA saat itu ya? Ya, umur SMA. Ya itu Mas Revi, saya bayang Mas Revi di umur Mas Revi yang masih sangat muda, masih belasan tahun, perjuangan Mas Revi sudah sangat luar biasa. Ini juga mengamen juga bukan kemauan Mas Revi, tapi ini satu-satunya yang bisa Mas Revi lakukan untuk menjamin kehidupan Mas Revi dan untuk sekolah. Sampai Mas Revi ada perjuangannya yang ketangkap Satpol PP dan yang lainnya. Ini masih banyak juga yang memberikan semangat ini. Semoga perjuangan Mas Revi ini nggak sia-sia. Kan dari yang ngamen, akhirnya ketemu link. Tadi Mas Revi sempat cerita masuk ke missing lirik, terus ke inbox, bahkan kenal link-link yang lain kan dari ngamen ya Mas Revi ya. Ya semoga kita netizen nih, semoga Mas Revi kan banyak juga artis kayak Ungu Pasya, kayak yang lainnya juga kan, ada yang dari ngamen akhirnya sukses gitu kan Mas Revi. Nah sekarang kan Mas Revi dari pas abis selesai missing lirik, inbox, ngapain lagi? Apakah ngamen lagi atau bagaimana? Katanya ada jadi wedding singer juga, naik level atau gimana? Ya itu saya ngamen itu baik lagi kan, dapat itu dari penumpang itu. Mas mau nggak main itu ada di Gading di Serpong itu Istana Nelayan. Ya. Dan saya pertama kali saya nyanyi di situ. Saya diajak nyanyi, itu lagunya lagu-lagu Spanyol. Dan saya benar-benar buta, dan itu ada salah satu sahabat terbaik saya pengamen namanya Bang Ray. Dia ngajarin saya bahasa Inggris, dia ngajarin saya bahasa Spanyol buat nyanyi karena kebutuhan di kafe. Akhirnya saya buat maksain karena memang ya itu kembali lagi kita harus ada kemauan. Gimana caranya kita harus bisa, biarpun belibet ya orang taunya menghibur, orang taunya dihibur ya kan ya. Saya berusaha untuk selalu bisa bahasa Inggris.
bahasa Spanyol. Akhirnya saya dari situ saya merangkak ke kafe-kafe sampai ya ke OED gitu. Ya alhamdulillah lah saya nggak nyangka bisa sampai tahap ini. Maksudnya tahap yang orang nggak bisa semuanya bisa dapat kesempatan seperti ini gitu. Nih, Saya ini sampai juga nih, dari berapa orang naik motor, saya naik sepeda kak sepeda itu saya boleh pinjam, saya bilang tolong ada teman saya bilang tolong saya mau pinjam sepeda dong, saya mau latihan band nih di daerah Tangerang juga, saya bilang yang lain pada naik motor kan, jadi saya nggak mau ya memang saya nggak punya, saya bilang saya pinjam sepeda dong boleh nggak, boleh, akhirnya saya pinjam sepeda, saya latihan band, ya itu ya alhamdulillah dari situlah saya berjalan berjalan ya udah ngamen pun sempat ketemu temen kan, saya sempat markir juga kan, sempat markir juga. markir. Ini teman-teman sekolah lewat itu saya pernah ketemu teman, ada yang nggak negor saya, mungkin malu kali ya karena punya teman tukang parkir, punya teman pengamen, jadi ada teman yang ya istilahnya saya naik sepeda di depan nih, saya ngeliat sampai ke gerbang sekolah kan, sampai ke gerbang sekolah saya liatin, oh kalau sekolah tuh kayak gini ya, maksudnya masuk siang bawa tas bawa buku baru, saya cuma bisa ngeliatin, sampai saya liatin orang, oh ini sekolah pakai baju ini bagus banget, saya bilang saya taruh sepeda saya ngumpet, saya liatin orang, oh sampai kayak gitu Kang, jadi saya ngumpet tuh Kang, jadi dulu ada sekolahan di daerah pos dekat rumah sakit Sari Asi, saya pengen ngeliat teman saya itu, oh itu teman SMP saya gitu, saya ikutin naik sepeda saya ngejar, oh di sekolahnya di sini, saya liatin di depan, ya udah saya cuma bisa ngeliatin Kang, dari situ ya buat semangat saya lah. Mas Revi, ini Mas Revi bisa nyanyi itu emang bakat dari kecil atau karena terpaksa karena ngamen akhirnya suaranya terasah atau seperti apa Mas? Awalnya karena memang keadaan ya Kang ya, tadinya cuma ngikut-ngikut orang latihan Kang, jadi orang band ini yang ngajak saya di kafe ini nggak, vokalisnya nggak datang, saya cuma ngikut-ngikut doang gitu kan, anak bawang. Waktu itu lagu yang paling terkenal itu zamannya Firman Kehilangan, nah itu lagu itu kan sering request. Nah pas latihan itu saya suruh nyanyi, lu daripada diem aja sini nyanyi coba, ya dari situ Kang, itu ya perjalanan saya sampai ke bisa ke KPKP itu, ternyata ya itu keadaan yang membuat saya harus bisa nyanyi lah. Otodidak sih Kang, Bukan saya nggak belajar nggak punya bukan teknik. dari kecil emang suka nyanyi ya, tapi karena keadaan kondisi yang memaksa Mas Revi itu akhirnya menyanyi. Iya, dari kecil memang dari SD pun saya nyanyi gitu. Bisa nyanyi-nyanyi di sekolahan aja. Ya, sampai diusir kan waktu itu. Mas Revi, tadi Mas Revi sempat cerita kalau misalnya selama hidup Mas Revi, perjuangan Mas Revi ngamen, itu kan sempat ketangkep. Itu hal terburuk yang pernah Mas Revi alamin atau ada yang lebih parah lagi yang Mas Revi rasain ketika sedang Itu berjuang paling hal seperti itu? terburuk. Saya di penjara 3 hari ya. Di jerat terali bersih itu, itu pengalaman paling terburuk buat saya. Dan semoga nggak terulang lagi lah ya. Maksudnya di kasus-kasus yang lain, hanya kasus pengamen aja gitu, ngamen aja, karena memang di Jakarta waktu itu dilarang ya ngamen di bis, meskipun di bis nggak boleh, itu saya diangkut sama petugas, tarik kan gitar saya udah ngumpet Kang, itu si posisi udah ngumpet, saya udah lihat karena harusnya lampu hijau, begitu mau ngebut si bis ini lampu merah, mau nggak mau mereka berhenti kan si supir bisnya, Ya. saya langsung ngumpet sama ibu, Bu, tolong Bu jangan kasih tahu saya di bawah ya. Dari belakang petugas masuk, dari depan petugas masuk, akhirnya ketahuan memang. Nah ini, dia kan udah saya taruh di atas nih Kang, jadi bis itu ada tempat buat naruh tas ya. Tapi tetap Itu udah ketahuan saya ya. taruh atas. Iya, taruh atas. Ya akhirnya udah ketahuan, saya diambil, ditarik. 3 hari saya di sana. Siap, siap. Mas Revi, ini kan Ya, kisah Mas Revi ini kan perjuangannya sangat luar biasa ya, dalam artian Mas Revi mengamen itu bukan berdasarkan emang hobi, tapi emang awalnya terpaksa. Tapi dari terpaksa itu Mas iya, Revi akhirnya suaranya terasah dan Mas Revi iya, untungnya dapat rezeki bisa masuk TV beberapa kali
Ya kita Iya, doakan juga. Kan Mas Revi juga sedang audisi. Mas Revi, ini bandnya band iya, cukup terkenal yaitu LKC Band iya. Reborn. Ini kan karena vokalisnya sedang sakit ya, Mas Revi. Sakit ya. Sakit Iya. stroke kalau tidak salah ya, saya baca ya. Ya. Ini saya awalnya Mas Revi ikut audisi ini dan berapa banyak sih pesertanya atau cuma Mas Revi doang sendiri akhirnya Mas Revi masuk finalis atau gimana nih Mas? Banyak banget yang ikut itu. Yang ikut banyak. Hmm. Itu dari beberapa kota di Indonesia ikut semuanya. Nah, akhirnya yang lolos ini dari 8 kota. Dari Lampung, Blitar, Malaya, Bengkulu, Lombok, Depok, sama Bekasi. Dan saya sendiri Tangerang. Oh, jadi dari Banten satu-satunya itu Mas Revi. Saya Ya. dari Banten Yang saya. ini yang banyak komen minta nyanyi, nanti kita nyanyinya di akhir ya. Kita mau ngulas dulu nih. Jadi Nah, dari berapa banyak ya. akhirnya dari sekian banyak jadi 8 finalis Mas Revi ya? 8 finalis. Jadi 8 finalis. Nah, kalau 8 finalis ini nanti ada Mas Revi insya Allah. Kan katanya Sabtu ya Mas Revi ya diumuminnya. Ya, Kalau insya Allah nih ketika Mas Revi, ini naga suara juga kan? Bukan main-main kan ini PH-nya? ya, LKC ini dari publishingnya Naga Suara. Naga suara. Kalau misalnya nanti terpilih sendiri, itu berarti Mas Revi secara langsung menjadi vokalis LKC Band ya? Iya, dari vokalis LKC Reborn. LKC. Jadi LKC Band itu ada Abang Ibnunya. Di LKC Reborn pun tetap ada Bang Ibnunya sebagai ya intinya di dalam itu ikut andil di dalam LKC Reborn. Ya kita doakan warga Kota Ya, Tangerang semuanya, kita doain nih iya. supaya Mas Revi yang terpilih. Tapi pesannya Amin. dari warga Kota Tangerang nih ketika udah Mas Revi sudah terpilih, kita doain nih semoga terpilih. Ketika sudah terpilih, jangan yang pesan Pak Wali juga kemarin kan sempat Mas Revi Ya. sempat ketemu Pak Wali, ya mungkin itu jadi titik cerah akhirnya Mas Revi bisa hadir di acara ngobrol inspiratif. Kemarin bisa juga ketemu diliput Tangerang TV. Nah itu kan kemarin pesannya Pak Wali yang paling bermakna buat Mas Revi ketika bertemu Pak Wali kemarin itu apa sih? Yang paling bermakna itu yaitu kita punya Allah. Ya, kita harus punya jiwa pemenang. Harus punya jiwa pemenang dalam situasi apapun. Harus siap segalanya. Ya jangan pernah minder ini itu. Ya kita punya nyawa, punya bisa nafas, yaitu dari Allah. Itu kita udah bersyukur banget. Yaitu makna yang paling dalam dari Pak Wali. Kreativitas, terus berkreasi dan terus berkreatif jadi yang berguna gitu sih. Itu yang selalu saya ingat, menjadi seorang jiwa pemenang. Dan yang salah satu yang saya ingat juga Pak Wali kan sempat ngomong, Mas Revi ketika Mas Revi sudah di atas, jangan pernah lupa akan Mas Revi yang saat ini dan perjuangan Mas Revi yang selama ini. Mas Revi, pesan Pak Wali sempat berbicara karena saya dengar langsung, mungkin yang lain punya fasilitas. Yang Mas Revi kan mau audisi kemarin sempat malah minjem baju, minjem celana, minjem sepatu, minjem jam, bahkan ketemu sama Pak Wali aja kan minjem baju juga semuanya kan? Ya, semuanya. Ya saya cerita, jadi pada saat saya terpilih kan mau karantina untuk 3 hari. Iya. Saya bingung Kak, karena bingungnya keadaan saya harus perform pakai baju apa, saya bilang. Saya pakai sepatu apa gitu. Akhirnya banyak teman di belakang layar, dan pada saat pengerjaan lagu itu pun saya gratis Kang. Jadi ada temen yang mendirect saya lah untuk ikutan audisi LKC ini. Jam 2 pagi itu saya ngerjain Kang. Harusnya kan di studio itu rekaman bisa mahal Kang. Iya. Bisa ngeluarin uang berapa ratus ribu kan. Tapi alhamdulillah saya punya temen Mas Black ST itu dia mau nampung saya untuk ikutan audisi itu. Dia yang mau ngerangerin musiknya. Akhirnya jadilah tuh saya terpilih di LKC. Nah udah tuh saya terpilih, saya karantina 3 hari. Saya bingung nih, mau pakai apa ya, saya bilang. Ya Allah, saya tanya sama istri kan.
mah ada baju ini doang nggak apa-apa ya, ya nggak apa-apa seadanya aja. Nggak lama temen WA, "Eh, lu gue pinjemin sepatu, ini gue ada jam tangan gue pinjemin, lu harus perform sebisa mungkin." Sempat sempat saya mau mundur Kang, karena waktu itu saya sempat mau mundur pada saat udah dikabarin kan suruh karantina, itu saya mau mundur karena keterbatasan saya perform. Saya terima kasih juga sama Cici, ada Kang, itu orang paling baik Kang, yang nganter saya pakai mobil dia untuk ke menuju ke Jakarta. Saya dipinjemin koper, pokoknya banyak banget lah orang-orang baik Kang, yang benar-benar minjemin Semua niat buat baik saya. pasti ada jalannya Mas Revi. Niat yang penting niat Mas Revi adalah baik, Iya, pasti ada jalannya. Tugas manusia adalah berikhtiar. iya, Berikhtiar. Biar Allah yang menentukan hasilnya. Perjuangan Mas Revi ini sangat menginspirasi kita semua yang nonton, dan saya pribadi. Ya semoga apa yang Mas Revi perjuangkan ini tidak sia-sia, dan Mas Revi ketika misalnya Mas Revi terpilih ataupun tidak terpilih, itu sudah takdir Allah, dan Mas Revi jangan pernah putus asa dan terus semangat. Karena Pak Wali kemarin bilang, belum tentu yang juara 1 itu yang akan sukses. iya benar. Gitu kan Mas Revi. Yang Wali. Yang lain boleh punya fasilitas. Mungkin dari 8 peserta, yang lain adalah orang-orang yang mampu. 7 peserta adalah orang-orang yang mampu, yang punya fasilitas, punya rekaman sendiri, yang kemana-mana diantar mobil dan lain-lain. Tapi Mas Revi punya teman-teman, punya keluarga yang support Mas Revi sangat luar biasa. Bahkan sampai patungan, itu kan patungan Mas Revi, dari baju, dari jam tangan, itu kan support yang sangat luar biasa. Doa dari teman-teman, dan jangan lupa, kalau kata Pak Wali kemarin, doa dari orang tua. Doa dari orang tua, itu ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Yang kemarin Pak Wali sampaikan. Mas Revi. Sebenarnya sih saya ngomong orang tua, kalau ngomongin orang tua sebenarnya saya pengen banget saya ngedatengin ibu saya Kang ya. Cuma karena keterbatasan jarak Kang ya, saya masih belum nemuin ibu kandung saya. Iya. Katanya di Palembang ya orang tuanya? Ini Ibunya. Kerawang. Oh, Karawang. Ya siapa tahu kan sekarang media sosial kan gencar Mas Revi. Mungkin Mas Revi bisa upload. Kenapa? Ibu saya. Gitu Mas Revi. Buffering. Kang, buffering. Oh iya. Buffering ya. Sudah Gimana? belum sekarang? Udah. Gimana? Ya. Mungkin Mas Revi bisa mencari orang tua sebelum Mas Revi finalis nih. Datang ke orang tua dua-duanya, minta restu. Semoga restunya orang tua adalah restunya Tuhan atau Allah. Jadi semoga dengan tersebut bisa sukses Mas Revi. Gitu Mas. Ya saya ada niat sih Kang mau datengin orang ibu kandung saya mau minta restunya, ya dalam arti restu untuk ya lebih baik lagi, jadi manusia yang sadar, tahu diri, dan benar-benar tidak melakukan hal-hal negatif seperti pada umumnya anak muda gitu ya. Amin. Dia tidak terjerumus. Ya intinya. Saya penasaran juga, apa sih harapan terbesarnya Mas Revi saat ini? Harapan terbesarnya Mas Revi? Harapan terbesarnya Mas Revi? Harapan untuk apa? Harapan apa nih? Dalam hidup. Harapan saya sih, harapan dalam hidup ini, saya ingin menjadi lebih baik lagi. Semoga saya bisa mengangkat derajat keluarga saya, dan saya bisa berbagi bersama keluarga saya, intinya keluarga besar saya. Saya ingin sekali, ya intinya, karena kalau orang rata-rata, kalau orang yang susah itu jarang dilihat sama orang lain. Dan saya ingin mengangkat derajat keluarga saya, keluarga orang tua saya. Amin. Harapan saya itu, saya harapannya tidak muluk-muluk. Kalau untuk sukses ikut keadaan. Tapi ya, saya ingin mengangkat derajat keluarga saya, maka intinya buat keluarga semuanya.
Ya Semoga Mas Revi juga jadi kan jadi. sudah punya anak ya Mas Revi ya, sudah beristri dan punya anak. Ya, sudah punya istri, saya udah punya anak dua. Anak saya sepasang laki-laki sama perempuan. Dan cerita seru di 8 finalis ini, saya punya seru nih Kang, ada cerita seru nih Kang. Gimana gimana? Jadi saya itu nulis status Kang ya. Kan Akang pernah bilang, Rev, kalau mau live itu di mana aja gitu kan ya. Iya. Ya, oh, iya Kang, tapi HP saya jelek Kang. Itu saya sampai keluar dari grup Kang, karena HP saya udah lemot. HP saya itu HP jadul kan, Iya. RAM-nya cuma 512. Saya nulis status, jadi ada teman saya dari 8 finalis ini, ada salah satu dua orang yang benar berarti buat saya. Mudah-mudahan sih dia nonton ya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan sih dia nonton. Itu Rino dari Blitar sama Septa dari Tasik. Septa ini ngasih handphone Kang. Ini yang sedang saya pakai itu handphone dari Septa. Wow. Bahkan dari saingannya juga ya Allah. HP Ya, tadi itu HP dari saingannya. Kalau bisa dibilang kan saingan ya. kalau saya nggak menganggap saingan sebenarnya. Dari 8 finalis ini semua keluarga. Cuma ada beberapa yang benar-benar ke saya ini menyentuh gitu. Dia nggak tahu lihat saya dari apa. Mungkin karena kita niatnya tulus baik untuk bersahabat. Mereka nganggapnya lebih dari itu gitu. Saya dikirimin handphone dari Tasikmalaya Kang. Subhanallah. Mas Revi, Dan alhamdulillah saya punya handphone dari teman saya ini, sahabat saya ini, Rino dari Septa. Ini orang terbaik buat saya Kang. Untuk saat ini banyak banget sih sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Gitar pun saya minjem Kang. Untuk perform sekarang gitar saya minjem karena saya tidak punya gitar. Saya minjem sama teman saya juga. Saya terima kasih banyak sama teman saya, Bang Andri, udah minjemin tuh. gitar saya, gitar. Mas Revi ini dari tadi nggak pernah lupa sama teman-temannya sampai disebutin terus. Ya semoga ini bertahan ya. Semoga kalau nanti udah jadi Iya, vokalis besar, jangan pernah lupa sama teman-temannya yang udah berbaik hati loh. iya. Dan kagetnya lagi sama player LKC-nya dipasang, padahal saya nggak tag namanya Subhanallah. Bang, nggak masang, nggak tag, nggak di tag ya. Ternyata Ya, dia ya, lihat ya. postingan saya dan postingan story Instagram dia. Ya, speechless sih buat saya, jadi terharu gitu. Akhirnya saya DM ya, mohon maaf ya Bang, saya mau nama LKC dengan status saya mengamen. Akhirnya kata dia balas, kamu hebat Rev. Ya alhamdulillah positif, ternyata positif Alhamdulillah. komentar dari mereka. Ini netizen-netizen, masyarakat-masyarakat yang sudah nonton, kalau misalnya mau apa? Kalau misalnya mau nanya, silakan nanya. Tadi ada Sliquin, komentarnya kalau Hmm. mau nanya silakan nanya. Cuma kita mau Mas Revi, ketika Mas Revi Hmm. lolos, apa sih bakal Mas Revi lakukan kalau lolos nih? Yang saya lakukan adalah bersyukur, bersujud, dan intinya berkarya. Yang saya pikirkan, saya gimana caranya biar saya bisa berkarya, mengasihkan lagu-lagu bersama LKC. Harapan saya biar terus berada jalur musik dan bisa menstabilisasikan keadaan musik Indonesia yang sekarang memang dengan pandemi ini masih terhambat ya. Ya, tapi tidak menyurutkan buat saya untuk selalu berkarya lah. Ya, contohnya dalam audisi ini saya berkarya dalam semangat perjuangan saya. Mas Revi, selain audisinya, Keadaan ini, uh, selain ikut audisi LKC ini, pernah nggak sih ikut audisi-audisi lain gitu? pernah sih ikutan yang lain. Ada beberapa ajang besar, cuma harus saya nggak perlu sebutkan ya Kang ya. Pokoknya Iya, ajang iya. besar ada. Jadi harus masuk 50 besar tapi harus bayar gitu. Oh, harus bayar. Ya, ya karena Mas Revi kan, mohon maaf, bisa dibilang kan agak secara finansial kurang. Akhirnya cari Iya. yang gratis. Tapi semoga nih Mas Revi, ini jalannya Mas Revi menuju kesuksesan. Nanti kalau udah sukses, jangan lupa sama kota Tangerang. Nanti pindah lagi ke Jakarta. Pasti dong. Pasti. Kota Tangerang juga kalau ngadain acara tetap ya Repi yang dipanggil ya. Oh iya 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 iya. El- oh bukan bukan Revi lagi. Revi LKC Band Reborn. Amin. Ya Kita undang LKC Reborn via Revi Revi.
Iya, amin. Kemarin Mas Revi juga Mungkin bilang kan bacain Mas Revi komentar kan dulu pernah kali. dapat juara ya, dapat juara juga di Iya, saya juara. acara-acara dapat Ya, juara apa aja sih? di inbox. Di inbox. Oh, di Inbox juara. Saya juara. Nah, juara satu berturut-turut 3 kali Wah. tampil di inbox. Dari itu saya dokumentasikan di video, di videonya itu di YouTube. Di Hmm. Instagram juga saya ada. Iya, iya, iya. Mas Revi, waktu kita sisa 10 menit lagi. Ini dari tadi nih Ya, banyak sekali masyarakat Kota Tangerang yang minta Mas Revi untuk nyanyi. Makanya ya, boleh. waktu kita coba Mas Revi nyanyi. Sini. Ada yang request, apalagi nih requestnya? Ada Muhammad Ya, Riki nih, pasti temennya nih. Ini gua request ya, dong, dari nyanyiin rap. ini finalis LKC. Apa? Ricky dari Bengkulu. Finalis LKC. Oh, final yang kasih juga. Ya, Kita Ricky dari senang-senang ya. Bengkulu. Jadi ternyata saling support Ya, nih ya. ya, sahabat keluarga saya. Subhanallah. Bang, nyanyiin rap lagu Kau Tigakan Cintaku. Nah, Ya, coba. baik saya akan nyanyikan lagu LKC yang kau tinggalkan cinta. Kedengeran ya Mas ya? Nah, kedengeran Kedengeran. Kak? Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu? Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Aku tertipu kediaman yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Satu untukku. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Wow, aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cinta yang hanya kepadamu. Hanya kepadamu.
Luar biasa sekali Mas Revi. Ini buat para netizen, sebenarnya Mas Revi juga ada di dekat saya loh. Dia ada di belakang, Masa? di ruangan Kenapa, lain. kenapa? Iya, sebenarnya Mas Kenapa? Revi ini ada di dekat saya sendiri, ada di belakang saya. Oh, masa? Bener. Ini saya jujur ya, suaranya Mas Revi, ya mungkin yang di online sudah bagus nih, secara virtual udah bagus. Di aslinya lebih bagus lagi. Amin, amin ya Allah. Jadi kita doain Amin nih ya kalau Allah. misalnya LKC Band lagi nonton, kalau misalnya nanti LKC Band milih Mas Revi itu nggak salah, karena suaranya bagus dan insya Allah Amin. Mas Revi nggak punya mungkin kekurangan secara hal lain, cuma Mas Revi punya kemampuan dalam hal suara. Dan ini penilaiannya adalah 90% dari pihak LKC Band Juri. Tenaga Suara, 10% dari 10%. YouTube. Jadi Mas Revi coba YouTube. supaya pada nonton, supaya Ya. nonton YouTube-nya di mana YouTube-nya? Suruh like, Supaya komen, nonton, jangan lupa hari Rabu. Hari Rabu besok saya ditutup video saya. Jadi kesempatan untuk sekarang untuk vote saya, like, komen di RK Musik Project YouTube-nya. Oke. Besok Jadi ditutup tadi tuh pollingnya. nanti warga Kota Tangerang, nanti kita share linknya di story Tangerang Kota. Jadi nonton aja, tinggal di swipe up aja tuh. Nanti kita share linknya di Tangerang Kota ya, di Tangerang Kota. Ini semoga nih Mas Revi terpilih. Kalau Mas Revi terpilih, kita Amin ya Allah. nih kita kasih tahu nih ke LKC Band, kalau Mas Revi terpilih di acara HUT Kota, kalau pandemi udah selesai kita undang LKC Band. Tapi jangan mahal-mahal ya. Amin ya Allah. Terima kasih Ben diundang. Amin. Tapi jangan mahal-mahal. Terima kasih Kak Gian. Terima kasih ya Allah. Amin, amin. Iya. Allah, amin. Terima kasih banyak. Kita usahakan kita usulin kalau LKC yang main. Siap, siap. Amin, amin. Oke, Mas Revi, ini waktu kita sisa 3 menit lagi, sekitar 3 menit lagi. Perjuangan Mas Revi sangat luar biasa. Dari mengamen, ikut tidak menyangka, ikut audisi, bukan ikut audisi sih, ditawari oleh orang TV, suruh datang ke Missing Lyric, masuk ke inbox. Mas Revi pun bukan orang dari berada, tapi Mas Revi ingin membawa orang tuanya bangga dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Mas Revi, masalah pendidikan juga salah satu. Mas Revi kan sangat kemarin juga ngobrol. Saya tuh sempat walaupun saya nggak kuliah, tapi saya ketika ada orang ngobrol bahas tugas kuliah saya dengerin. Ya Mas Revi bilang gitu kan. Nah ini semoga dengan terus semangat belajar pantang menyerah itu Mas Revi bisa menjadi apa yang Mas Revi harapkan. Jadi tugas kita adalah berikhtiar. Kalau ikhtiar. Mas Revi ketemu sama Pak Wali Kota juga kan bukan Mas Revi bukan kenal sama Pak Wali Kota, tapi Mas Revi hanya sekedar berikhtiar, tidak kenal kan dirinya? Tidak tahu juga? Tidak kenal. Saya kenal sama Pak Wali, cuma Pak Wali kan kenal saya kan gitu, ikhtiar. Oh iya. Ya. Kenapa bisa ketemu sama Pak Wali? Gimana ceritanya? Saya itu pikiran saya bilang sama istri saya, Mah, kayaknya udah disamperin, saya mau nyamperin ke rumah Pak Wali Kota deh. Biarin deh, walaupun ditolak, walaupun nggak bisa ketemu, yang penting saya bisa ketemu tukang kebunnya atau security-nya. Karena niat saya gitu, yang penting bisa nyampein, mudah-mudahan sih tukang kebun dapat security-nya nyampein gitu. Saya datang kan, Pak, saya mau ketemu Pak Wali, boleh nggak? Ada perlu apa? Saya ikut audisi vokalis LKC yang lagunya ini. Tahu dia kan si security yang ini tahu, ya lagunya yang itu, ya. Ya berarti kan. Oh kalau mau kesini pagi. Ya. Berarti kan dari nggak kenal sama Pak Wali Kota, coba berikhtiar, Mas Revi berikhtiar, akhirnya ketemu, ada jalannya dari Pak Wali Kota, didukung oleh Pak Wali Kota, langsung di IG-nya, langsung suruh Tangerang TV liput, suruh kami juga untuk ngobrol dengan Mas Revi. Ini adalah bentuk dari dukungan dari Pak Wali Kota dan Tangerang Kota kepada Mas Revi selaku warga ber-KTP Kota Tangerang. Ya. Mas Revi, mungkin kita closing dulu nih dari Mas Revi, apa sih pesan yang buat disampaikan kepada pemuda-pemudi Kota Tangerang khususnya yang sedang berusaha nih, jangan mau kalah dong Mas Revi, gimana pesan dari Mas Revi? Pesan saya buat pemuda Kota Tangerang, jika kalian punya mimpi harus ada kemauan dulu. Karena semua dimulai dari kemauan, doa dan ikhtiar. Karena tanpa kemauan itu nggak bakal terjadi. Jadi kalau kita cuma mimpi doang, cuma
doang, itu nggak bakal bisa terwujud. Kita harus bergerak, kita harus berikhtiar, kita harus doa, dan bener-bener ya harus semampunya kita. Kita mampunya di sini, ya udah kita jalan dengan semampu adanya kita gitu. Jadi nggak boleh dilebih-lebihkan, nggak boleh dikurang-kurangin gitu. Karena dua-duanya sama-sama menyakitkan nantinya. Iya, iya, iya. Yang penting ada kemauan, Mas Revi ya. Di mana ada kemauan, di Kemauan situ itu, ada jalan. ya, bener. Aduh. Mas Revi, ini sebenarnya Mas Revi kan ada di sini langsung. Iya. Nah ini juga kita ini ya, para netizen kita kasih lihat nih. Ini itu Mas Revi lagi di sana tuh. Itu sama temennya. Siapa itu Mas Revi? Siapa temennya itu? Kenalin dong. Halo, ini tempat saya nih. Nah, ini teman saya nih. Nah, Mas Revi, Iya. ini tuh Oh, buat masyarakat Kota Tangerang yang lagi nonton, ini adalah oh, ruang kendali Kota Tangerang. Jadi oh iya. ini ada layanan 112 kegawat daruratan. Itu 24 jam kalau Ya. di Kota Tangerang butuh ambulan gratis, ada ya kecelakaan, ada kebakaran. Telepon aja 112 itu 24 jam 365 hari setahun. Jadi tidak pernah ada libur, Ya. bahkan ketika sholat Id pun tetap ada. Bisa dimanfaatkan oleh Ya. masyarakat Kota Tangerang. Dan Benar sekali. ini comment Saya juga center baru nih. kesini. Kenapa? Ini benar-benar cantik. Saya seperti nonton 21. Iya, iya, iya. Ini kan udah kayak 21 ya. Nah, ini juga Iya. di sini admin-admin yang kreatif, yang bikin konten-konten, yang kayak posternya Mas Revi, Ya. terus balas-balasin Iya. komen, balas-balasin DM laporan masyarakat. Dan infonya Hmm. di Banten hanya Kota Tangerang. Ya. Yang punya akun Instagram, WA, Twitter, Facebook, email, Ya. TikTok yang melayani pengaduan masyarakat. Walaupun belum Iya. maksimal, tapi kita selalu berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Ya. Ini saya boleh salam-salam nggak sebelum tutup? Oh, boleh, boleh Mas Revi, salam-salam. Ya, saya mau ucapin terima kasih spesial buat Mas Black, buat bos saya yang selama pandemi selalu ngasih job, Bang Hengki, ya, sound system. Terus saya mau terima kasih buat istri saya yang selalu mendukung saya, keluarga saya, buat Kalala, buat si Ervo. Nah, ini kita mati punya Mas Revi ya. Reviewnya. Buat si Ervo, teman-teman keluarga saya, pokoknya buat semuanya. Terus buat ke-8 finalis, terima kasih banyak buat Septa, buat Rino, buat Pak Wali Kota, terus buat Pak Gubernur Banten, terima kasih, buat warga Kota Tangerang, buat orang tua saya, buat warga Tanah Gocap, buat warga Memunggang, Subandi, pokoknya buat seluruh masyarakat Kota Tangerang. Terima kasih banyak yang udah support, buat Kang Ian juga. Kang Ian udah kasih jalan buat saya, alhamdulillah. Kang Ian, terima kasih banyak Kang Ian ya. Ya, sama-sama Saya nggak bisa balas apa-apa, saya cuma bisa doain Kang Ian sehat terus. Amin. Nah, Kang Ian mengangkat derajat seseorang, insya Allah Kang Ian di mata Allah mengangkat derajat. Amin. Diangkat derajatnya sama Allah. Gitu. Amin ya Allah. Mas Revi, mungkin kita bisa duet nih. Duet. Jadi sebelum kita selesai, kita mau duet dulu nih. Ini gitarisnya nih. Ya. Ayo, kita lagu Elkasi tadi. Elkasi. Oh iya, masyarakat Kota, sebentar dulu. Ya. Masyarakat Kota, saya. Oh, istrinya ada. Masyarakat Kota Tangerang, sebenarnya kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Saya pun bukan dari orang yang mampu dulunya, keluarga saya. Tapi karena saya mau kemauan, saya mau sekolah, saya lulusan di PDN, alhamdulillah ada jalannya. Semoga Mas Revi juga nanti bisa jadi kuliah, bisa jadi orang besar juga. Oke, kita nyanyikan satu lagu. Saya dulu akan dulu. Itulah, saya sama gitu. Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu? Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di
belakangku. Kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Satu untukku, apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Oh, aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Terima kasih buat Cici Justin, terima kasih yang udah bantu aku, terima kasih semua orang baik. Terima kasih semua. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan ngobrol inspiratif malam ini. Jangan lupa minggu depan ada ngobrol orkestra, obrolan kisah rakyat. Minggu depan lagi baru ketemu saya lagi. Semoga kita semua selalu sehat. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Ini saya bawa masker ya. Cuma karena dia juga pakai bawa masker. Cuma karena lagi live nyanyi, kita lepas dulu sebentar. Walaupun kita udah jaga jarak. Jaga jarak. Oke, terima kasih. Semoga Mas Revi Ahmad menjadi vokalis El Kasih Band. Oke, terima kasih semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.